Adek nih. Prolog, Abang Adek, Universe 2. Resiana Nuriana, putri kedua dari pasangan yang alhamdulillah masih akur dengan anak pertamanya yang juga seorang perempuan. Jarak antara Resi dan kakaknya cukup jauh. Karena sebenarnya Resi jadi karena ketidaksengajaan. Kedua orang tuanya sudah akan mantap hanya punya satu anak. Namun, karena sudah kebobolan, ya sudah nambah satu lagi ketika yang lebih tua sudah masuk kelas 5 sekolah dasar. Sejak kecil, panggilan adek sudah melekat pada Resi. Namun, panggilan itu tidak berlaku di sekolah. Hanya beberapa teman yang memang benar-benar dekat dengan Resi yang menggunakan panggilan akrab tersebut. Dan suatu ketika, Resi menemukan seseorang yang sangat pas menyebutnya dengan sebutan adek. Seseorang itu lebih tua darinya, tinggi, tampan, dan indah dengan senyum yang sampai pada matanya. Karena hanya mempunyai kakak perempuan, Resi nekat mendekati orang tersebut. Memanggilnya abang, sebuah panggilan yang sedari dulu ingin ia ucapkan untuk sosok seorang kakak laki-laki. Beruntungnya, orang itu tak keberatan, bahkan kini keduanya sudah seperti benar-benar abang adek kandung. "Pagee semue," teriak Resi ketika memasuki rumah seseorang yang ia panggil abang tadi. Tentu saja si abang tidak tinggal sendirian. Namun, Resi tahu jika jam segini, di rumah hanya ada kedua kakak dari si abang dan si abang sendiri tentu saja. "Ngapain sih lu pagi-pagi dah nongol? Mana ini hari Sabtu pula?" Seseorang menggerutu dari arah kamar di lantai 1. Seorang laki-laki tapi bukan si abang berjalan keluar dengan mata yang masih terpejam dan selimut yang menyangkut di pundak kanannya. "Baunya masih dingin banget pula," gumam si lelaki sambil mendudukkan diri di sofa ruang tengah lalu menaikkan kedua kakinya. Resi menggeleng melihat tingkah anak tertua keluarga tetangganya ini. "Kak, ini udah jam 10. Masih dingin soalnya di luar lagi gerimis," ujar Resi masih berdiri di tempatnya tadi. Mengamati reaksi dari si lelaki ketika Resi menyebutkan jam sekarang. "Sial, udah jam 10 aja. Mana rapatnya dimajuin jadi 9.30 lagi." Si lelaki itu masih bergumam lirih dengan otaknya yang sedang memproses informasi. Jam 10, 9.30, 10. 10.10. Si lelaki yang kini tersadar 100% itu menatap Resi terkejut. "Sekarang jam 10 beneran?" tanya si lelaki yang mendapat jawaban berupa mimpi buruk baginya. "Anjir dong, telat." Si lelaki tadi kembali masuk ke kamarnya meninggalkan selimut coklat hangatnya di sofa. Resi mengambilnya lalu memakai selimut tadi. "Kakak kenapa, Res?" Suara lembut seorang perempuan muncul dari dapur.
Resi tersenyum sembari melambaikan tangan. Biasa, telat rapat. Resi mengamati penampilan si perempuan tadi. Kakak dari tadi di dapur, tanyanya kemudian yang dijawab anggukan. Aku tadi dengar sapaan kamu, aku jawab lirih doang. Kukira kamu mau ke tempat ajen, jawab si perempuan sembari melepas celemeknya. Kamu kalau mau naik, naik saja. Ajen belum turun lagi kok abis sarapan tadi. BTW, itu selimut kakak kan? Resi nyengir kuda. Habisnya selimut ini tuh anget banget, gak kayak yang punya kayak es batu. Gue dengar, ya. Celetuk si lelaki tadi sembari terburu menggunakan sepatu kemudian berlalu dengan motor ninja miliknya. Meninggalkan kedua perempuan di ambang pintu dapur memandangnya dengan tatapan berbeda. Yang satu iba, yang satu datar. Tadi kakak udah bangun pas sarapan, jadi kukira tidak perlu dibangunkan. Lagian, aku juga tidak tahu jadwalnya. Si perempuan tadi bergumam sendiri, pandangannya lalu mengarah pada Resi yang menatapnya biasa. Sudah sana naik, nanti, si perempuan menengok waktu di jam ruang tengah, jam 11 turun, ya. Aku tadi abis coba bikin brownies. Kamu kan suka. Jadi kamu harus tester dulu. Oke, Resi tertawa canggung. Lagi-lagi ia jadi korban masakan ajaib si perempuan. Ia hanya mengangguk lalu segera naik ke lantai 2 dengan selimut coklat membungkus tubuhnya. Apa aku bikin resep lain mumpung Resi di sini dan shift mulai nanti abis maghrib? Resi bergidik mendengar gumaman itu dan mempercepat langkahnya ke kamar di ujung lorong lantai 2. Kamar bernuansa hijau gelap ini menjadi favorit Resi dibanding kamarnya sendiri. Mungkin karena kamar ini lebih rapi, lebih wangi, dan lebih bersih dibanding kamarnya. Makanya Resi lebih nyaman menghabiskan waktu di sini setiap pulang sekolah dan akhir pekan. Dan kalau ada jadwal menginap atau kesempatan itu ada, hal yang sangat Resi sukai adalah langit-langit kamarnya. Kangen banget lihat bintangnya nyala. Gak mau tahu, nanti malam mau nginap. Terserah, nanti malam gue free call. Celetukan dari arah kamar mandi membuat Resi bangkit dari posisi rebahannya. Aroma mint apel menguar lembut seiring pintu kamar mandi yang terbuka dan si pemilik kamar yang berjalan mendekat menuju lemari. BTW, itu selimut kakak? Lagi, pertanyaan itu yang keluar. Resi mendecak. Kenapa dari tadi pada nanyain kalau udah pada tahu, sih? Dasar si sumbu pendek, diuji begitu saja sudah mencak-mencak. Si pemilik kamar tertawa. Jangan galak-galak, nanti Revo nggak betah lagi. Si pemilik kamar kini menghampiri Resi yang masih setia di atas kasur dan memberinya sebuah handuk kecil.
Resi memandang kesal lawan bicaranya yang sekarang sedang memakai hoodie untuk menghalau hawa dingin dari gerimis di luar. Bantuin keringin rambut, dingin banget. Si pemilik kamar sudah duduk di samping bawah kasur sembari menancapkan pengering rambut. Resi mendecih lagi. Keringin pakai handuk dulu, matiin itu. Boros banget. Resi berujar galak yang dibalas tawa lawannya. Iya, dek. Galak banget sih. Lagi PMS, ya? Tanya si pemilik kamar asal. Tapi jawabannya serius seiring geplakaan di kepala belakangnya yang terasa nyata. Resi bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa dan mulai mengeringkan rambut lelaki di depannya. Si pemilik kamar yang sadar sesuatu sengaja menggumam dengan keras. Lah, beneran lagi dapat. Dan ia dapat satu lagi geplakaan. Ajen, anterin kakak ke supermarket ayo. Si pemilik kamar yang sedang rebahan sudah akan menjawab, tapi tiba-tiba ada tangan mungil yang membekap mulutnya melarangnya bicara. Gak usah, Bang. Jangan mau. Nanti kalau Kak Sela bikin macem-macem gue yang jadi korbannya. Ujar Resi lirih, tapi penuh penekanan. Si pemilik kamar menahan tawa di balik tangan Resi yang ada di mulutnya. Ya sana bilang sendiri kalau gue nggak bisa. Lu mau kasih alasan apa? Tantang si pemilik kamar membuat Resi menatap melas. Please lah bantuin gue, Bang. Gue, kan udah kenalin abang sama Nikita Willy. Iya masa, gak ada balas budi sama adik sendiri. Resi. Si pemilik kamar melepas bekapan tangan Resi lalu bangkit. Lah, Bang, mau kemana? Cegah Resi dengan gugup takut ditinggal. Namun, si pemilik kamar tetap diam. Resi hanya bisa memandangi gugup. Ketika si pemilik kamar membuka pintu, terdengar suara teriakan. Adek, nih. Gak mau ditinggal abang kesayangan, jadi aku gak bisa nganterin Kak. Maaf, ya, si keluarga tetangganya memang seaneh ini. Dan lebih aneh lagi bagi Resi karena menemukan nyaman di sini.